Baji tengah melamun dan teringat ucapan Data saat mabuk. Nakusa menemuinya dan menanyakan keberadaan. Baji menjawab dengan sengit bahwa kini Data tidak menyukainya lagi. Nakusa mencoba berbicara dengannya agar membawa Data pulang, tetapi Baji bersikeras menolak karena Data tidak menginginkannya. Baji beranjak pergi dan Nakusa pun berteriak memanggilnya, lalu mengatakan agar dia segera mengeluarkan mobil, dan aku berkata bahwa ini permintaan dari istri Data Sri Rampatil. Nakusa menambahkan jika dirinya tidak bisa duduk diam di rumah ketika suaminya dalam masalah. Baji yakin akan kata-kata Nakusa dan bergegas mengeluarkan mobil di sebuah gudang. Beberapa orang tengah berkumpul menunggu kedatangan Data. Data kemudian muncul sambil membawa sebuah koper. Data bergerak mendatangi mereka. Mereka meminta Data duduk, tapi Data menolak dan menyuruh mereka untuk segera membuat kesepakatan karena dirinya harus segera pergi. Seorang lelaki berkata bahwa mereka harus menunggu Ceskar. Data pun menatap tajam pada Van Valker. Baji dan aku dalam perjalanan. Baji lalu menelpon pengawal Data dan menanyakan keberadaan Data. Pengawal berkata tidak mengetahui kebenaran Data. Baji menghardiknya dan menyuruhnya mencari tahu Data sendiri, berkata pada Han Walker bahwa dirinya tidak menginginkan orang ketiga. Han Walker menjawab bahwa dirinya mendapat berlian tersebut dari Dubai ketika Data melihat posisi lalu memburunya. Dan Ceskar lah yang menyelamatkan. Jadi Han Walker merasa harus memberi bagian juga. Data berkata kesepakatan ini tidak ada hubungannya dengan Ceskar, dan Data memberi waktu 5 detik untuk Han Walker memutuskan. Han Walker pun melakukan transaksi dan Data memeriksa berlian yang dibelinya. Setelah itu Data memberikan kopernya dan beranjak pergi. Tapi datang Ceskar dan seorang anak buahnya. Dia berjalan melewati Data dan bertanya pada Han Walker. Han Walker menunjuk pada Data. Ceskar menghampiri Data dan menyapanya dengan ramah lalu memperkenalkan dirinya. Data pun menatap tajam pada Ceskar, mengulurkan tangannya pada Data, tapi Data diam saja. Data beranjak pergi. Ceskar menahan Data dan bertanya apakah dia tidak ingin berterima kasih kepadanya yang telah membawakan berlian dari Dubai. Data menjawab bahwa dirinya tidak mengenalnya. Ceskar mengajaknya membuat kesepakatan. Data mengeluarkan berlian dari sakunya lalu mengajak Ceskar sambil kembali kepada kumpulan orang tadi. Data menyuruh orang tersebut pergi. Setelah orang tadi pergi, Data meletakkan berliannya di atas meja. Data menantang Ceskar membawa jika dia bisa menyentuh berliannya maka itu akan menjadi miliknya. Ceskar menerima tantangan Data, tapi dia berkata bahwa tidak bisa melakukannya sendirian. Lalu Ceskar bersiul memanggil gerombolannya. Beberapa motor datang dan mengelilingi Data. Data menghajar Ceskar dan Ceskar mengerahkan anak buahnya. Data pun menghajar mereka satu persatu. Ceskar berusaha mengambil berlian itu di atas meja, tapi Data memukulnya dengan kuat. Baji masih dalam perjalanan dan mendapat telepon dari pengawal Data yang mengetahui bahwa Ceskar menyerang Data. Beberapa saat kemudian Baji tiba di gudang dan menyuruh Naku tinggal di mobil. Baji masuk ke dalam dan Naku mengikutinya. Baji mengajar seseorang dan menyerangnya, lalu Baji mengarahkan pistol kepada lelaki tadi. Ceskar menodongkan pistol pada Data dan menyuruh Baji meletakkan pistolnya. Setelah itu Ceskar mengambil berlian di meja, tapi sebelum sempat diambil Data berhasil melawan anak buahnya. Data dan Baji kembali bertarung menawal Ceskar. Seorang penembak diam-diam muncul dari atas dan berniat menembak Data. Sementara Data dan Baji masih bertarung dengan Ceskar dan gerombolannya. Nakusa melihat penembak tadi dan bergegas lari menuju Data. Tembakan mengenai lengan Nakusa, tapi Data tidak melihatnya karena Data tidak sadarkan diri setelah kepalanya dihantam besi oleh Ceskar. Baji mengejar penembaknya. Ceskar sendiri berhasil mengambil berlian Data dan bergegas pergi bersama anak buahnya. Nakusa menutupi lukanya saat melihat Data tersadar. Data berdiri dan mencari preman tadi. Nakusa juga berdiri sambil menahan rasa sakit.
Data melihat Naku dengan kemarahan dan berjalan pergi. Naku pun mengikutinya. Data melihat ban mobilnya kempes, begitu juga dengan ban mobil Baji. Data memilih berjalan kaki. Nakusa terus mengikuti di belakangnya. Pengawal Data datang saat keluarga Data hendak makan siang. Pengawal itu mengatakan Baji meneleponnya agar datang bersama yang lain. Tapi mereka tidak mengetahui keberadaan mereka. Sang pengawal berkata bahwa kelihatannya Data sedang dalam masalah. Kala senang sendiri mendengar kabar tersebut. Sahib pun menangis dan menjadi khawatir. Data dan Nakusa berjalan menyusuri tepian hutan. Nakusa meminta Data menunggu Baji, tapi Data mengomelinya karena datang bersama Baji tanpa disuruh. Nakusa melihat luka di kepala Data dan berniat melihatnya, tapi Data menyuruhnya untuk tidak mengikutinya. Baji mencari keberadaan Data dan Nakusa. Dia merasa kesal saat melihat ban mobilnya kempes. Selalu Baji pergi dan ke telepon umum dan menelepon Sahib untuk mengatakan apa yang terjadi. Usai menelepon Sahib pun menangis. Data dan Nakusa berada di sungai dan sedang menyegarkan diri. Naku berusaha minum tapi tidak bisa mengambil air dengan daunnya. Data melihatnya lalu membantunya dengan terpaksa. Nakusa segera minum air yang diambilkan Data. Naku terus berusaha menenangkan Sahib yang semakin cemas. Sahib berkeluh kesah dan menyalahkan Naku. Kemudian Sahib beranjak pergi. Madu mengikutinya. Kala lalu berkomentar kepada Lela dan Sudarsan. Data berjalan bersama Nakusa dan melihat seorang membawa motor. Data meneriakinya dan berniat meminta bantuan untuk mengikuti Data, tapi Naku terpeleset dan jatuh pada membantunya. Data membantunya kemudian mengomelinya karena tidak bisa berjalan dengan benar. Data lalu mengambilkan kayu yang ada di sana untuk dijadikan tongkat untuk Naku. Kala menikmati minumannya, Sudarsan dan Lela datang ikut merayakan kemenangan mereka. Mereka lalu membahas Data dan Nakusa yang tengah berada di hutan. Data dan Naku berjalan menyusuri tepian hutan. Baji lalu menemukan mereka. Tiba-tiba merasa limbung dan jatuh pingsan. Baji berteriak memanggil Naku. Data membalikan badan dan baru menyadari luka tembak di lengan Naku. Data teringat saat Naku merawat lukanya dulu. Data bergegas mengangkat Naku. Sahib bertanya pada resepsionis di mana kamar Data. Tiba-tiba mereka melihat Data datang sambil menggendong Nakusa. Data berteriak memanggil dokter. Kala terkejut mengetahui mereka masih hidup, Sahib dan yang lain menghampiri Data dan menanyakan keadaannya. Sahib terkejut melihat kondisi Nakusa dan bertanya kepada Data apa yang terjadi. Data hanya diam. Kala lalu berpura-pura meminta dokter menyelamatkan Nakusa. Dokter berkata harus dilakukan operasi dan bersikeras meminta Data tanda tangan. Data mencengkramnya dan menyuruhnya untuk segera mengoperasi Nakusa. Sahib dan Kala menenangkan Data. Kala lalu berkata akan menandatangani semuanya. Kala menuju meja resepsionis dan menandatangani berkas. Sahib dan yang lain mengikuti ke ruangan operasi. Sementara Data hanya terdiam saja. Kala menghampirinya dan bertanya bagaimana semua ini bisa terjadi pada Nakusa. Juga memprovokasi Data agar tidak percaya lagi kepada Naku di ruang operasi. Naku memanggil Data dan mengkhawatirkan keadaan Data. Sahib bertanya kepada Baji dan Baji bercerita apa yang terjadi. Data ikut mendengarkan cerita Baji sementara Naku terus memanggil ibunya. Data berjalan pergi tapi tiba-tiba Data menghentikan langkahnya karena mendengar suara Nakusa yang memanggilnya dengan kuat.